Nah, sekarang kita lanjut ke mereka yang bersio kuda. Bagi mereka yang bersio kuda di tahun 2022, kalau kita perhatikan bintang keberuntungannya jauh lebih banyak dibandingkan mereka yang bersio lain. Kalau kita perhatikan adanya bintang ya, yang berhubungan dengan otoritas ya. Otoritas di sini dalam arti mungkin bagi mereka yang aktif dalam berhubungan sesuatu yang sport seperti sport ya, ataupun atlet ataupun gerakan, biasanya di tahun ini akan menunjukkan peningkatan daripada status sosial daripada seorang yang bersio kuda, di mana mereka bersio kuda di tahun ini akan menunjukkan kepemimpinan yang baik, dan dengan adanya bintang ini segala hambatan dan kemunduran akan tidak terjadi. Kemudian di tahun 2022 ini adanya bintang bintang Cinkui ya, itu akan menunjukkan bahwa mereka yang hal ini akan membantu mereka yang bersio kuda di mana karir atau bisnisnya akan menjadi baik ya. Mereka akan mengumpulkan kekayaan di tahun ini dan mereka akan memiliki ketajaman dalam hal berbisnis sehingga bisa memilih mana investasi yang ataupun melihat peluang bisnis yang bagus ya. Kemudian di tahun ini juga mereka yang bersio kuda kemungkinan akan melakukan banyak perjalanan. Perjalanan dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan kemampuan istilahnya penciuman mereka terhadap hal-hal yang berbau investasi itu sangat tajam, maka dengan melakukan perjalanan mereka pada umumnya akan mendapatkan keberuntungan juga. Dalam hal ini mungkin keberuntungan dalam berbisnis di tempat yang jauh. Kemudian selain itu bagi mereka yang mengikuti pendidikan atau sekolah, di tahun ini juga mereka yang bersio kuda itu akan menunjukkan peningkatan nilai atau angka daripada hasil dari ujian mereka ya. Dan masih banyak lagi bintang keberuntungan yang menaungi mereka yang bersio kuda di tahun ini, sehingga boleh dikatakan mereka yang bersio kuda di tahun ini akan memiliki hubungan yang harmonis dengan orang-orang yang di sekitar mereka. Tentunya dengan adanya keharmonisan di antara mereka akan menyebabkan mereka yang bersio kuda ini tentunya akan mendapatkan promosi yang jauh lebih baik dan reputasi yang lebih baik di depan mata daripada pimpinan mereka. Nah, kemudian hanya beberapa hal jelek, yaitu adanya bintang yang menimbulkan gosip ya atau argumen seperti bintang Kuanfu. Jadi saran saya sih ya agak mengurangin berbicara yang tidak perlu seperti tadi sudah saya sebutkan, dan kalaupun mungkin kita merasa perlu untuk mengatakannya, carilah kalimat atau bahasa yang jauh lebih baik sehingga tidak menimbulkan perselisihan dengan orang yang kita ajak bicara ya. Nah, kemudian hal-hal lain lagi yang mempengaruhi mereka bersio kuda di tahun ini adalah kemungkinan masalah dalam dokumen ya. Jadi terkadang di tahun ini mungkin boleh saya sebutkan mereka yang bersio kuda agak teledor ya, agak ceroboh dalam hal mengurus dokumentasi barang pribadi mereka ya. Dan mungkin agak jauh lebih berhati-hati untuk menghindari masalah hukum dengan memperbaiki dokumen yang sudah ada, seperti misalnya untuk dokumen pajak sehingga tidak terjadi tagihan pajak, ataupun juga berhati-hati dalam berkendaraan sehingga tidak terjadi tilang di jalan oleh aparat penegak hukum ya. Kemudian juga mereka yang bersio kuda harus berhati-hati akan banyak orang yang di sekitar mereka yang sifatnya boleh saya katakan sebagai siauran, yang orang-orang yang akan menggosipkan ya ataupun cemburu terhadap apa yang kita peroleh
ya. Makanya pada saat kita lagi naik, nah, saran saya sih kita agak jauh lebih berhati-hati terhadap orang-orang di sekitar kita, ya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa bisa ada orang-orang di kantor yang seperti Xiaoren tadi itu yang akan menusuk dari belakang, ya. Jadi saran saya bagi mereka yang bersio kuda agar sedikit low profile di tahun 2022 ini. Nah, bagi mereka yang bersio kambing bagaimana? Bagi mereka yang bersio kambing itu juga bintang keberuntungannya juga lumayan banyak dibandingkan bintang ketidakberuntungannya. Bintang kambing di tahun ini, ya mereka yang bersio kambing di tahun ini akan dinaungi oleh bintang yang memfasilitasi peningkatan kekayaan. Nah, ini adalah tahun untuk menambah atau memperoleh aset yang berkualitas dan berpotensi keuntungan. Ya, keuntungan dalam hal apa? Mungkin yang berhubungan dengan properti. Ya, nah kemudian adanya bintang penolong Yekte. Yekte itu bisa boleh saya katakan bintang kebajikan bulanan, mungkin akan bisa mendapatkan bantuan dan dukungan dari orang-orang yang mulia, ya, yang baik, yang mungkin akan membawa suatu hasil yang baik bagi pengembangan karir kita ataupun bisnis kita dan kekayaan. Dengan adanya beberapa bintang ini, termasuk bintang Tianxi, Tianxi ini akan membawa suatu keberuntungan dalam hubungan interpersonal, sehingga bagi mereka yang bersio kambing yang masih lajang, ya, bukan yang sudah menikah, nah mungkin akan bertemu dengan menemukan hubungan interpersonal yang agak lebih intens yang bisa mungkin mengarah ke pernikahan. Kemudian dengan mereka yang bersio kambing ini, dengan mereka melakukan perjalanan, mungkin akan memperoleh keberuntungan ya dalam perjalanan, karena adanya bintang Pan-an ini akan membantu mereka keluar dari zona nyamannya sehingga bisa menuai keberuntungan, ya. Kemudian juga bagi mereka yang bersio kambing di tahun ini akan kemungkinan mendapatkan promosi dan kenaikan gaji karena bakat dan bantuan dari orang-orang nobel, ya. Nah, pada saat kita bisa memperoleh kekayaan, maka kita diharapkan tidak membelanjakan uang secara berlebihan. Ibaratnya kita tiba-tiba menerima uang yang banyak ataupun kaget ya kita menerima uang yang tidak biasa kita terima sehingga kita agak sedikit boros. Nah, adanya bintang keborosan di sini diharapkan bagi mereka yang bersio kambing, meskipun ada peruntungan kekayaan, namun tetap harus tidak boleh terlalu boros, ya, karena kemungkinan ada kerugian finansial yang bisa akan terjadi ataupun pengeluaran yang berlebihan. Nah, kemudian ada bintang Huang Fan. Huang Fan ini lebih ke fun now. Kalau kita katakan itu membuat orang itu agak sedikit apa ya? Agak linglung ya, kalau bukan linglung ya, sebenarnya maksudnya agak menjadi confused kalau boleh saya katakan, agak bingung ya. Nah, bintang ini akan membuat kita seperti suasana semangat yang agak turun ya. Jadi saran saya sih dengan adanya bintang ini ya kita harus mengontrol diri kita agar kita tidak terbawa suasana hati. Sebenarnya dengan adanya bintang Tianxi itu akan sangat menetralisir sedikit daripada pengaruh bintang Huan Fan ini, ya. Nah, kemudian bintang jelek yang terakhir Sifu itu adalah sebuah bintang yang lebih tujuannya untuk mengingatkan kita kepada orang-orang yang mungkin keluarga kita atau yang dalam hidup kita memberikan suatu arti yang penting, mungkin kita jangan menganggapnya remeh,
dan ataupun seperti mereka sesepuh lah atau istilahnya tetua kita di dalam keluarga, mungkin kita diingatkan untuk tetap menghormatin mereka.